Sophia Riller hidup di sebuah dunia di mana anak umur 16 tahun akan mendapatkan sebuah berkat dan kemampuan dari berbagai dewa hewan. Misalnya, jika seseorang mendapatkan berkat dari dewa elang, maka dia akan bisa terbang bebas di udara. Lalu, jika menerima berkat dari dewa ikan, maka memungkinkan bagi dia untuk bisa berenang di lautan. Begitu seterusnya. Seseorang bisa mendapatkan kemampuan sesuai hewan yang memilihnya. Cara kerjanya cukup mudah. Jadi, setelah guru di sana membacakan sebuah mantra atau doa, maka seseorang hanya perlu mengambil salah satu kartu. Sophia sendiri tidak mempedulikan apapun berkahnya, asal berkah itu tidak membuatnya menonjol. Tapi pas dia ngambil salah satu kartu tersebut, dia malah mendapatkan berkah dari dewa gorila. Nah, berkah gorila adalah berkah yang sangat langka yang hanya bisa ditemui setiap 50 tahun sekali. Selain itu, berkah dari dewa gorila merupakan salah satu berkah kelas tempur yang terkuat. Dengan melihat kekuatannya saja, gorila 7 kali lebih kuat dari manusia. Dan karena berkah inilah, Sophia sering merusak barang-barang di sekitarnya, seperti menghancurkan apel dengan mudah, merusak gagang pintu, mematahkan sisir, dan juga memecahkan gelas. Ini semua terjadi karena Sophia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Sophia sendiri belajar di sekolah khusus bangsawan bernama Direntaun. Siswa-siswi di sini merupakan anak dari seorang bangsawan terpandang. Begitupun dengan Sophia. Dia juga anak bangsawan, tapi berasal dari daerah yang terpencil. Oleh karena itulah, dia tidak mau terlihat menonjol di mata para siswa lainnya. Dia juga tidak memberitahukan kekuatannya kepada siapapun. Nah, setiap jam makan siang, dia hanya makan sendirian di taman sekolah. Sesekali suka ada tupai yang menghampiri dia gitu. Kemudian sepulang sekolah, Sophia dipanggil sama kepala sekolah untuk memberi kabar bahwa dia direkrut untuk menjadi kesatria kerajaan. Hal ini karena dia memiliki kemampuan dari dewa gorila. Kekuatannya sangat dibutuhkan untuk melindungi kerajaan. Tentunya Sophia menerima tawaran itu dengan agak terpaksa cuy. Meskipun dia diundang menjadi kesatria, dia tetap harus menjalani ujian masuk. Nah, karena dia tidak mau kehidupan damainya rusak, jadi dia berencana untuk menggagalkan diri pada saat ujian masuk nanti. Nah, keesokan harinya, pas si Sophia mau ke tempat ujian, dia malah tersesat cuy. Tapi untungnya ada mas-mas ganteng yang nunjukin jalan ke si Sophia. Kemudian sesampainya di tempat ujian, Sophia kaget. Ternyata orang yang bakal jadi penguji adalah si mas-mas yang tadi, namanya Louis Carrel. Dia merupakan kandidat kesatria termuda sepanjang sejarah. Itu berarti kemampuannya tidak diragukan lagi cuy. Kemudian masuk ke tahap ujian yang pertama, yaitu lari 100 meter. Di sini ada seseorang yang langsung menawarkan diri untuk menjadi peserta pertama. Dia bernama Isaac Sheehan. Terbukti dia mampu menempuh jarak 100 meter hanya dengan 9,9 detik. Nah, beberapa peserta mulai dipanggil satu persatu sampai pada akhirnya giliran Sophia untuk berlari. Pada awalnya dia diremehkan sama orang-orang, tapi pas dia mulai berlari, ternyata dia mampu berlari sangat cepat sampai mampu menghancurkan dinding coy. Seketika itu orang-orang di sana langsung terkejut dengan kemampuan Sophia. Nah, selanjutnya ujian kedua. Peserta harus menuruni menara yang sangat tinggi. Otomatis semuanya jadi ketakutan. Nah, di tengah-tengah orang yang sedang ketakutan itu, tiba-tiba muncul lagi seseorang bernama Eddie Veles yang langsung mengajukan dirinya untuk menjadi orang pertama yang akan menuruni menara. Dia dapat dengan mudah menuruni menara itu tanpa gangguan sedikit pun. Lalu di sini Sophia ngelihat Isaac yang lagi ketakutan karena dia takut dengan ketinggian. Akhirnya Sophia pun menawarkan diri untuk turun bersama Isaac. Dengan begitu, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka Sophia bisa menyelamatkan Isaac. Dan benar saja, pas mereka berdua lagi turun nih, tali milik Isaac tiba-tiba putus. Dengan cepat Sophia langsung menyelamatkannya. Tapi tak lama dari itu, tali milik Sophia juga tiba-tiba putus cuy. Nah, tapi untungnya berkat kemampuan gorila dari Sophia, mereka berdua bisa turun dengan selamat. Ujian selanjutnya adalah bertarung 1 lawan 1 menggunakan pedang. Tapi di sini Sophia nggak ikut karena sebelumnya dia dibawa ke ruang kesehatan sama si Louis untuk mengobati tangannya yang sedikit terluka. Nah, karena inilah Sophia mikir kalau dia nggak ikut ujian terakhir, itu artinya dia nggak bakal lolos. Nah, sebab itulah di sini nih dia kelihatan kayak bahagia banget cuy. Nah, singkat cerita, pas pulang dari ujian, dia ditemani sama Isaac.
Tak lupa Isaac juga berterima kasih karena Sophia sudah menyelamatkannya. Lalu dari kejauhan mereka ngelihat seseorang yang lagi digangguin sama peserta ujian yang lain. Dan orang itu adalah Eddie. Akhirnya Sophia dan Isaac pun nyoba buat nyelamatin si Eddie. Pada awalnya mereka ini kayak diremehin gitu. Tapi pada akhirnya orang-orang itu lari ketakutan karena ngelihat Sophia yang berhasil menghempaskan salah satu dari mereka dengan cukup kuat cuy. Lalu di sini akhirnya mereka pun pulang bertiga dan ngobrolin tentang kekuatannya masing-masing. Di sini terungkap bahwa si Isaac diberkahi oleh dewa anjing. Oleh karena itulah dia mampu berlari dengan sangat cepat. Lalu anehnya, Eddie juga tahu bahwa Sophia nerima berkat dari dewa gorila. Tapi yang lebih anehnya lagi adalah si Eddie ini nggak mau ngasih tahu kekuatannya sendiri cuy. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun bertekad agar bisa lulus ujian lalu menjadi kesatria bersama. Beberapa hari kemudian Sophia menerima kabar dari kepala sekolahnya bahwa dia lulus ujian. Dengan begitu kini Sophia resmi menjadi kesatria junior. Dan mulai dari sekarang kehidupan damai yang didambakan Sophia akan hilang cuy. Nah kemudian pas di kelas Sophia dikagetkan dengan datangnya dua murid baru yang ternyata mereka adalah Isaac dan juga Eddie. Akhirnya Sophia pun meminta kepada mereka berdua untuk merahasiakan soal kekuatannya dan juga soal Sophia yang menjadi kesatria kerajaan. Lalu baru saja beberapa langkah mereka berjalan, mereka mendengar suara cewek-cewek yang sedang mengerumuni mas-mas ganteng. Yang ternyata mas-mas itu adalah Louis cuy. Karena melihat Sophia, akhirnya si Louis pun menghampiri mereka bertiga. Sophia juga kaget, ternyata selama ini dia ini satu sekolah sama si Louis gitu. Dan juga karena inilah Sophia diteror oleh cewek satu sekolah karena dia berteman dengan mas-mas ganteng. Dia terus-terusan diteror meski dia ini sedang di kelas, di kantin. Lalu ketika Louis baru saja memberikan sesuatu kepada Sophia, lagi-lagi dia diteror sama cewek-cewek cuy. Tak sampai di situ, mereka juga sampai menginterogasi Sophia saat dia lagi di asrama. Tapi untungnya Sophia berhasil ngeles dan pada akhirnya mereka pun pergi cuy. Beberapa hari kemudian upacara peresmian pun dimulai. Dengan begini, kini Sophia beserta yang lainnya resmi menjadi kesatria kerajaan junior. Lalu di akhir pidatonya, Ernest Keval selaku kepala kesatria kerajaan memperingatkan Sophia untuk memotong poninya karena dianggap mengganggu gitu. Akhirnya keesokan harinya Sophia pun pergi ke ibu kota untuk memotong rambutnya. Tapi karena dia belum pernah potong rambut di luar, alhasil dia pun kebingungan. Tapi untungnya ada Louis yang lagi patroli. Akhirnya Sophia pun diantarlah ke tempat cukur langganan si Louis. Nah terus Sophia pun memotong rambutnya, sedangkan Louis akan lanjut berpatroli. Nah beberapa saat kemudian akhirnya Sophia selesai dan Louis datang menyebutnya. Mereka pun mutusin buat jalan-jalan sebentar. Lalu langkah Louis tiba-tiba berhenti di depan sebuah toko kue. Dan ternyata Mas Louis ini sangat menyukai yang manis-manis cuy. Akhirnya mereka berdua pun mutusin buat makan kue di sana. Terus di tengah-tengah acara makan itu Louis menduga-duga bahwa Sophia diberkati dewa gorila. Akhirnya dengan terpaksa Sophia pun mengaku. Kenapa terpaksa? Karena dia ini takut dibenci oleh Louis gitu. Tapi ternyata sebaliknya, Louis malah kelihatan kayak kagum gitu. Dan setelah itu mereka pun pulang. Sore harinya Sophia, Isaac dan juga Eddie menjalankan latihan sepulang sekolah. Dan latihannya adalah berpedang dan juga menembak. Di sini Eddie lagi-lagi menjadi sorotan karena dia berhasil menembak tepat mengenai target. Sedangkan Sophia dia malah menghancurin pistolnya cuy. Lalu setelah itu mereka pun pulang sambil ngobrolin tentang pesta sekolah cuy. Sophia mendapati sebuah gaun mewah dari keluarganya untuk dipakai pas pesta sekolah. Tapi karena dia tidak ingin terlihat mencolok, akhirnya pas pesta dia hanya memakai gaun yang standar gitu. Lalu dia pun didatangi sama salah satu teman sekelasnya bernama Carissa yang sedang berdua dengan cowok coklat manis bernama Leonhard. Kemudian di sini si Carissa bilang bahwa Sophia tidak boleh hadir di acara ini kalau dia nggak punya pasangan. Nah, ngedengar hal itu, Sophia pun bergegas pergi dari keramaian sambil menahan rasa malu. Tapi tiba-tiba dia berpapasan sama Mas Louis. Lalu Sophia pun menceritakan hal yang sedang terjadi. Akhirnya Louis pun minta Sophia untuk menjadi pasangannya. Pada awalnya Sophia merasa tidak enak karena dia sekarang malah jadi pusat perhatian. Tapi di sini Louis ingin membicarakan hal lain. Louis bilang bahwa satu organisasi telah mengirim surat yang di dalamnya menyampaikan perihal bom yang disimpan untuk menghancurkan pesta ini. Untuk itulah Louis mengajak Sophia buat nyari tahu keberadaan bom itu dan siapa pelakunya.
Akhirnya mereka pun melanjutkan penyelidikan sambil bertingkah seperti biasanya. Karena mereka berdua bergandengan tangan, tentunya hal ini memicu banyak sekali perhatian, termasuk di sini Carissa dan kedua temannya yang bermaksud untuk merobek gaun milik Sophia. Tapi untungnya hal itu bisa dicegah oleh Louis. Sir Louis sampai marah karena mereka macam-macam dengan Sophia, dan ternyata gaun Sophia benar-benar sobek. Tapi pada akhirnya gaunnya tetap sobek cuy, karena Sophia malah kesandung segala. Aduh. Akhirnya dengan sigap Sir Louis nyelamatin Sophia lalu membawanya keluar. Nah kemudian pas si Sophia ini selesai ganti gaun dan berniat segera ke tempat Louis, tiba-tiba dia dihalang sama si Leonard tadi, yang tentunya dia adalah mas-mas sange. Tapi untungnya ada si Isaac dan juga si Eddie yang ngebuat si cowok itu langsung pergi cuy. Akhirnya mereka bertiga pun pergi ke tempat Louis berada. Lalu setelah itu mereka pun melapor bahwa tidak ada hal yang mencurigakan. Dengan kata lain, berita tentang adanya bom itu hanyalah sebuah lelucon. Lalu di tengah-tengah diskusi itu, Sophia ngelihat temennya yang bernama Aren. Aren pun minta bantuan bahwa dia ini sedang mencari antingnya yang jatuh di dalam gedung lama sekolah. Sophia pun dikasih tahu bahwa antingnya hilang di dalam kotak yang ada di depannya itu. Lalu pas si Sophia ini masuk ke dalam, tiba-tiba pintu kotak itu dikunci sama si Aren. Sebelum pergi, si Aren bilang bahwa dia ini disuruh sama Carissa sama teman-temannya. Nah, ngedengar hal itu, si Sophia pun mutusin buat duduk di sana agak lama. Sebenarnya nggak mustahil sih bagi dia buat ngehancurin kotak itu. Tapi kalau dia keluar sekarang, maka si Aren bakal dimarahin sama si Carissa. Itulah pikir si Sophia cuy. Lalu kotak yang lagi diduduki oleh si Sophia ini tiba-tiba dibawa oleh seseorang ke lantai 3. Dan pas di sana si Sophia pun langsung menghancurin kotak itu cuy. Tapi di sini dia masih belum bisa pergi ke pestanya. Di sini Sophia pun ngerasa takut karena dia ngedengar sesuatu, dan ternyata suara itu berasal dari tupai yang waktu itu pernah dia temui. Lalu Sophia pun berdiam di sana sampai malam cuy. Di sini dia mulai bicara sendiri. Ya nggak sendiri sih, soalnya ada tupai ini kan ya. Nah dia bicara soal kekhawatirannya tentang si Louis gitu. Ya yang pada intinya dia ngerasa overthinking lah. Dia insecure gitu kan. Di sisi lain dia kayak nggak pantas gitu sama si Louis. Tapi di sisi lain dia juga nggak mau si Louis ini bareng sama cewek lain gitu. Dan ya di sini Sophia juga baru sadar bahwa dia ini ternyata suka sama si Louis gitu cuy. Nah tiba-tiba si Sophia ini ngedenger sesuatu, lalu dia pun berniat mencari tahu asal usul suara itu. Lalu pas dia sampai di ruangan sebelah, ternyata ada dua orang cowok yang mencurigakan. Tapi dua orang itu bukanlah tandingan sang gorila ya. Akhirnya Sophia pun berhasil mengikat mereka berdua. Lalu di sini si tupai tiba-tiba kayak ngasih tahu sesuatu gitu, dan pas dicek sama si Sophia ternyata ada bom yang sebentar lagi akan meledak cuy. Dia pun berinisiatif buat ngebawa bom itu ke tempat yang jauh dari keramaian. Lalu di saat-saat terakhir dia mendapatkan ide dari melihat kembang api. Akhirnya Sophia pun menendang bom itu ke arah langit, dan pada akhirnya bom itu meledak di atas langit cuy. Dengan begini tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Nah tak lama kemudian Isaac dan juga Eddie akhirnya datang. Sophia pun menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi. Lalu Louis juga datang dan segera memerintahkan Sophia untuk beristirahat. Tapi di sini Sophia ngerasa ada yang aneh dengan si Louis gitu. Kenapa dia nggak natap Sophia sama sekali? Begitulah dipikir Sophia ya. Lalu keesokan harinya, Carissa bersama teman-temannya meminta maaf karena telah membuat Sophia dalam bahaya. Kini mereka menyadari kesalahan mereka. Dan pada akhirnya Sophia dan Carissa and the gang akhirnya berteman cuy. 3 bulan sejak insiden bom di sekolah, kini beberapa masalah mulai terungkap. Ternyata dua orang yang diikat oleh Sophia merupakan anggota kelompok anti monarki yang bernama Daybreak. Tapi kedua orang itu berhasil melarikan diri, sehingga masalah itu belum sepenuhnya terselesaikan. Selain itu, ada hal lain yang membuat hati Sophia merasa gundah, yaitu dia yang belum pernah mengobrol sama sekali dengan Louis. Padahal sebelum-sebelumnya mereka sangat akrab cuy. Nah, kini para kesatria junior tengah melakukan latihan lapangan di tengah hutan bersalju guna meningkatkan kekuatan fisik tatkala mereka sedang menghadapi cuaca yang ekstrim. Mereka harus mencapai penginapan yang ada di puncak. Nah, pas mereka lagi melewati jalan yang curang, tiba-tiba Eddie kelelahan dan nyaris jatuh ke jurang. Untungnya ada Sophia yang langsung nyelamatin si Eddie. Namun, dia berhasil menyelamatkan Eddie, tapi malah dialah yang jatuh ke dalam jurangnya, coy. Nah, untungnya Sophia adalah
gorila, anjay. Jadi dia ini nggak kenapa-napa lah. Nah, di sini Sophia buat mutusin nyari tempat istirahat lah, dan pada akhirnya di sini dia nemu sebuah kabin yang bisa digunakan untuk bermalam. Tapi yang jadi masalah adalah Sophia kehilangan alat pemantik apinya. Nah, di sini tiba-tiba ada suara ketukan datang dari arah luar, dan pas dicek ternyata ada seekor tupai yang ngebawa alat pemantik api milik Sophia. Alhasil Sophia bisa melewati malam tanpa harus takut mati kedinginan. Lalu keesokan harinya Sophia dikagetkan dengan kehadiran Louis yang sedang tertidur di sampingnya. Terlebih lagi Louis tertidur dalam kondisi telanjang coy, aduh. Lalu pas Louis udah bangun, barulah dia ngasih tahu semuanya bahwa sebenarnya si Louis ini diberkahi oleh dewa tupai. Tapi karena Louis ini spesial gitu ya, dia bisa berubah menjadi tupai untuk beberapa saat gitu. Itu artinya tupai yang ditemui Sophia pas di taman, terus pas dia lagi ngungkapin perasaannya adalah si Louis cuy. Nah, menyadari hal itu, tentunya Sophia malu setengah mati. Tapi di sini Louis akhirnya bilang bahwa sebenarnya dia juga suka sama si Sophia sejak pertama kali mereka bertemu cuy. Lalu di saat-saat terakhir, Isaac berhasil menemukan mereka dengan kemampuan anjingnya. Nah, beberapa minggu kemudian, Sophia, Eddie, dan juga Isaac merayakan pesta Natal bersama teman-temannya. Di sini, Eddie memberikan hadiah kepada Sophia. Bilangnya sih karena alasan tertentu ya. Nah, tak lama dari itu, Isaac juga memberikan hadiah kepada Sophia. Coy, aduh, ini bocah dua ngapain ya? Nah, tapi di saat seperti ini justru Sophia nggak bisa ngobrol dengan si Louis cuy, karena dia suka dikerumunin oleh para cewek. Padahal semenjak kejadian pas latihan lapangan beberapa minggu lalu, Sophia dan juga Louis sudah resmi berpacaran cuy. Lalu pas malam harinya, Sophia ngerasa sedih karena dia sama sekali tidak ngobrol dengan Louis pas pesta tadi cuy. Lalu tak lama dari itu, tiba-tiba si Louis datang. Karena takut ketahuan orang lain, Sophia pun buru-buru menarik Louis ke dalam kamarnya. Kedatangan Louis ke sini adalah untuk memberikan hadiah kepada Sophia yang berupa kalung yang sangat indah cuy. Lalu mereka pun ngomongin soal overthinking masing-masing. Sebenarnya Sophia ingin lebih diperhatikan oleh Louis, tapi karena Louis cowok terkenal, jadi ya mau gimana lagi gitu. Begitupun sebaliknya dengan Louis. Nah, pada awalnya Louis nyaranin buat ngasih tahu ke teman-temannya, tapi Sophia nggak mau karena hal itu bakal membuatnya kerepotan. Akhirnya mereka pun membuat janji untuk tidak jatuh cinta dengan orang lain. Lalu mereka pun ciuman cuy. Nah, beberapa hari kemudian Sophia pun menjalankan tugasnya sebagai kesatria junior, yaitu patroli kota. Sempat ada sedikit masalah di sebuah toko, namun masalah itu berhasil diselesaikan dengan sangat mudah. Lalu tak lama kemudian datang salah satu kapten kesatria bernama Adler. Si Adler ini kayak ngegoda gitu. Dia ngajakin Sophia buat minum teh bareng, tapi Sophia menolaknya, dan pada akhirnya si Adler pun pergi dan Sophia lanjut berpatroli cuy. Nah, sore harinya ketika Sophia tengah membantu seorang kakek, tiba-tiba dia bertemu dengan Carissa dan juga teman-temannya. Dan kini Carissa jadi tahu bahwa Sophia ternyata seorang kesatria junior. Nah, ngedengar hal itu, Sophia pun meminta maaf karena telah merahasiakan semua ini. Lalu Carissa dan juga yang lainnya bilang bahwa sebaiknya Sophia jadi diri sendiri aja, karena pada dasarnya orang lain sama sekali nggak peduli terhadap hal yang tengah kita lakukan gitu. Nah, ngedengar hal itu, Sophia pun sedikit terharu. Lalu untuk mengatasi suasana hati Sophia, Carissa beserta teman-temannya ngajak Sophia buat belanja baju baru cuy. Lalu keesokan harinya, para kesatria mengadakan kompetisi militer terpadu untuk menunjukkan hasil latihan dari tiap-tiap divisi. Tapi di sini Sophia nggak ikut cuy, dia malah jadi anggota penolong doang. Alasan Sophia nggak ikut adalah karena dia nggak mau diperebutin oleh kesatria yang lain gitu. Ya karena dia kan punya berkah gorila gitu kan ya. Nah, tak jauh dari itu, ternyata Carissa and the Gang juga liburan di tempat yang sama. Ya alasan utamanya sih pengen lihat mas-mas ganteng katanya. Nah, kemudian para kesatria dibagi menjadi 3 tim. Yang pertama tim merah, kedua tim biru, kemudian yang terakhir tim hijau. Masing-masing dari mereka hanya harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu masuk ke perlombaan yang pertama, yaitu halang rintang. Para peserta hanya dimintai berlari sampai garis finish sambil melewati berbagai rintangan. Lalu setelah dimulai, Isaac dengan percaya diri langsung menerobos yang lainnya. Tapi siapa sangka ternyata dia kesulitan melewati jalan berbatu yang sangat curam. Lalu tiba-tiba Volk sebagai ketua dari tim merah mampu melewati bebatuan itu dengan sangat mudah. Hal ini karena Volk
Volk sendiri dikaruniai kekuatan serigala dan pada akhirnya orang yang berhasil mencapai garis finish adalah Kapten Volk cuy. Nah kemudian lomba yang kedua yaitu berenang. Para peserta hanya disuruh berenang menyentuh checkpoint lalu kembali lagi, dan ternyata Louis yang mengikuti lomba ini. Lalu ada seorang dari angkatan laut bernama Gilbert datang menyapa Louis. Lalu ketika lombanya dimulai, Gilbert berenang dengan sangat cepat. Hal ini karena dia diberkati kekuatan paus orca. Dengan begitu dia mampu mencapai garis finish dengan sangat mudah cuy. Beranjak ke lomba yang selanjutnya yaitu pertarungan jarak dekat. Para kesatria diberi sebuah pistol dan juga peluru cat. Peraturan dari perlombaan ini cukup simpel. Setiap tim memiliki 6 anggota dan ketika salah satu anggota dari masing-masing tim bisa bertahan sampai akhir tanpa terkena tembakan, maka dialah yang akan menang. Dan juga kali ini Eddie yang mengikuti perlombaan ini. Nah pas perlombaan udah dimulai, Adler sebagai kapten divisi hijau langsung menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan beberapa orang. Kemudian semua orang dari tim Eddie berhasil disingkirkan dan kini dialah yang tersisa. Eddie pun memikirkan segenap cara untuk menyingkirkan Adler, dan kini satu-satunya cara yang bisa dilakukan Eddie saat ini adalah mengikuti saran dari Kapten Volk, yaitu menyamar jadi seseorang perempuan. Tapi ternyata rencana ini sangat ampuh. Adler bisa dengan mudah terpancing. Lalu di sini Eddie tinggal menyingkirkan Adler doang cuy. Lalu perlombaan yang keempat adalah perburuan harta. Para peserta hanya perlu mengambil sesuatu yang tertulis di kertas yang telah ia pilih, kemudian membawanya ke garis finish. Lalu ketika lomba sudah dimulai, Sophia kaget. Ternyata orang-orang tengah berlarian ke arahnya, tentunya dengan alasan yang berbeda-beda. Lalu pas si Sophia ini mau lari, tiba-tiba Louis memegang tangannya, kemudian membawanya ke garis finish. Nah, tapi di sini pas si Sophia nanya apa yang tertulis di kertas itu, si Louis malah kayak malu-malu gitu cuy. Nah, terus pas mereka hendak ke lomba yang selanjutnya, tiba-tiba ada pesan khusus untuk para kesatria, yaitu ada tanah longsor di sekitaran pantai. Para kesatria diminta mengevakuasi orang-orang sekitar dan juga menolong orang-orang yang terlempar ke lautan. Para kesatria pun membagi-bagi tugas. Volk beserta prajurit angkatan darat menyusuri daerah sekitaran longsor. Adler beserta pasukannya akan mengambil alat penyelamat untuk berjaga-jaga, sedangkan angkatan laut akan pergi menolong orang-orang yang terlempar ke lautan. Namun di sini mereka diberitahu bahwa akhir-akhir ini ada sekawanan ikan beracun yang masuk ke kawasan pelabuhan. Jadi akan sangat berbahaya jika mereka sembarangan berenang. Lalu tiba-tiba kapten divisi laut bernama Sin langsung turun tangan. Dengan kemampuan ubur-uburnya, dia mampu membunuh ikan-ikan yang beracun. Dengan begitu mereka bisa mengevakuasi orang-orang dengan aman cuy. Nah di sini Sophia juga bertemu dengan teman-temannya Carissa, tapi Carissa sendiri belum ada dan ternyata Carissa masih terjebak di tengah-tengah lautan. Melihat hal ini, Sophia pun langsung bergegas ke tempat Carissa. Lalu ketika Sophia dan Carissa hampir terjatuh, untungnya Gilbert dan Louis datang menolong mereka. Dengan begini semua orang-orang berhasil diselamatkan cuy. Malam harinya para kesatria merayakan pesta. Lalu pas si Sophia ini lagi sendirian, tiba-tiba dia didatengin sama ketiga kapten. Karena kejadian tadi, mereka jadi melihat langsung kemampuan Sophia dan meminta Sophia untuk bergabung ke pasukan mereka. Lalu di sini Sophia bingung harus ngejawab apa cuy. Nah lalu setelah itu Sophia pun langsung menghampiri Louis. Karena masih penasaran, Sophia pun nanya lagi lah apa yang tertulis di kertas Louis tadi. Lalu si Louis pun ngejawab bahwa di kertas itu tertulis seseorang yang ingin kau lindungi. Louis juga berjanji bahwa kedepannya dia akan menjaga dan melindungi Sophia. Nah barulah mereka nonton kembang api bareng cuy. Udah kayak episode 12 aja anjir. Beberapa hari kemudian, kepala kesatria menerima sebuah kabar bahwa telah terjadi penyerangan kepada salah satu bangsawan. Nah meskipun kelihatan parah, tapi untungnya korban masih bisa diselamatkan. Ernest juga mendapatkan informasi bahwa pelaku yang menyerang tadi mengenakan tudung merah. Nah ngedengar hal itu, Ernest pun berasumsi bahwa dalang dibalik insiden ini adalah kelompok anti monarki Daybreak. Jadi langkah selanjutnya adalah menghentikan mereka sebelum masalahnya jadi tambah besar. Sementara itu Sophia dan juga Louis kini tengah melakukan kencan pertama mereka semenjak mereka jadi sepasang kekasih. Pertama-tama Louis ngajak Sophia buat beli baju baru karena kalau pakai baju sekolah takut ketahuan sama murid di sekolahnya gitu. Selain itu Louis juga pengen pegangan tangan. Nah begitupun dengan Sophia ya. Akhirnya mereka pergilah ke toko pakaian. Nah sesudah beli baju mereka lanjut ke salon andalan Louis. Nah setelah itu mereka pun pergi ke toko kue cuy. Lalu pas mereka lagi di taman, Louis pun ngajak Sophia buat makan malam di rumahnya.
lainnya. Nah, mendengar hal itu Sophia pun setuju. Akhirnya mereka pun ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk makan malam nanti cuy. Nah, singkat cerita setelah beres masak nih, mereka pun makan malam bareng lah ya. Nah, terus pas udah makan bareng nih, kalian tau lah ya kalau mereka udah berdua pasti mau ngapain. Nah, setelah gitu-gituan, akhirnya Sophia pun pulang sambil dianterin Louis. Tapi di sini Louis cuman nganterin sampai persimpangan deket asramanya gitu. Lalu pas si Sophia sedang bergegas ke kamarnya, tiba-tiba dia diserang oleh dua orang bertudung merah. Tapi karena Sophia adalah gorila, dia pun berhasil mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Tapi sayangnya, Sophia malah menghirup racun yang membuatnya pingsan cuy. Lalu pas sadar, Sophia tengah berada di atas kasur yang nyaman di dalam sebuah bangunan tua. Lalu tak lama kemudian datang Leonhard. Dia berbohong bahwa dia telah menyelamatkan Sophia. Terus di sini si Leonhard pun ngajak ngeteh bareng Sophia. Nah, karena si Sophia ini orangnya baik, dia pun menerima ajakan si Leonhard. Nah, lalu pas mereka lagi ngeteh nih ya, Leonhard pun nunjukin sebuah liontin kenangan masa lalunya. Jadi, dulu Leonhard tinggal di pinggiran kota. Tempat di sana sangat kotor dan juga kumuh. Anak-anak juga sulit mendapatkan makanan yang layak. Dulu dia punya sahabat bernama Cecil. Leonhard juga anak baik. Dia rela mengorbankan dirinya hanya untuk melihat senyum anak-anak di bawahnya. Nah, susah dan senang, Leonhard dan Cecil selalu bersama cuy. Namun, pas dia sudah beranjak dewasa, bangsawan yang suka ngebagiin makanan di tempatnya ini tiba-tiba ingin mengadopsi si Leonhard. Dia juga bilang kalau si Leonhard menerima tawaran itu, mereka akan mengirim makanan yang lebih banyak setiap harinya. Nah, ngedengar hal itu, Leonhard pun nanya pendapat si Cecil. Dan si Cecil ngejawab kalau bikin Leonhard dan yang lainnya tersenyum, ya mungkin itu bukanlah tawaran yang buruk gitu kata Cecil cuy. Lalu si Leonhard pun nerima tawaran si bangsawan tadi. Kemudian pas umur 16 tahun si Leonhard dapat berkah macan tutul. Terus pas di rumah, ayah angkatnya ini tiba-tiba nyuruh ngebuang liontin yang suka dibawa sama si Leonhard. Selain itu, setiap kali dia izin mau ke tempat asalnya, pasti suka dilarang sama ayah angkatnya gitu. Kayak ngapain gitu ke tempat kumuh gitu kan ya. Lalu di suatu hari, karena si Leonhard ini udah kesel, dia pun kabur secara diam-diam untuk mengunjungi tempat asalnya. Nah, pas dia sampai di sana, dia dikagetkan dengan tempat asalnya yang telah berantakan. Lalu Leonhard pun menemukan dua temannya. Mereka cerita bahwa para bangsawan telah membakar habis semua tempat mereka. Dan yang lebih parahnya lagi adalah Cecil, satu-satunya sahabat Leonhard, telah mati dibunuh cuy. Nah, sejak saat itulah dia berencana balas dendam. Kini terungkap bahwa si Leonhard inilah yang udah nyerang bangsawan yang tadi cuy. Lalu di sini dia pun ngajak si Sophia buat gabung. Enggak. Bahkan dia ngajak si Sophia buat nikah anjir. Aduh. Jadi di sini juga terungkap bahwa salah satu berkah tempur terkuat selain gorila adalah macan tutul, yaitu berkah milik si Leonhard ini cuy. Jadi dengan menggabungkan kekuatan, Leonhard yakin dia bisa membalas semua kekejaman para bangsawan yang telah merebut semua hal darinya. Di sini Leonhard juga menghancurkan kalung Sophia pemberian dari Louis. Nah, ngelihat hal itu, Sophia pun marah besar cuy. Dia pun menghantamkan tinjunya ke tanah dan pada akhirnya si Sophia berhasil kabur cuy. Sementara itu, beberapa saat setelah Sophia kabur, kelompok anti monarki tadi sudah menguasai sekolah. Mereka menyandap para guru dan juga murid-murid. Louis juga telah diberi izin untuk mengawasi daerah itu dan dia juga berhasil mengalahkan beberapa orang dan juga membebaskan kepala sekolah. Di tempat lain, Sophia juga sudah sampai di sekolahnya. Dia langsung menghampiri kelas yang dihadang oleh tiang beton, kemudian membebaskan para siswa yang lainnya. Setelah itu, Sophia, Aren, dan juga Carissa pergi ke kelas yang lain. Kekuatan Carissa, yaitu tikus tanah, sangat dibutuhkan untuk melewati lorong gelap di atas plafon. Dan pada akhirnya, mereka bertiga berhasil menyelamatkan siswa-siswa yang lainnya cuy. Kemudian secara tidak sengaja, Sophia bertemu dengan Isaac dan juga Eddie. Terlihat di luar, Kapten Volk tengah membantai orang-orang dari kelompok anti monarki itu. Lalu setelah itu, mereka bertiga pun segera bergegas mencari Louis. Nah, di perjalanan mereka sempat dihadang oleh para penembak dan juga seseorang yang mampu mengangkat tiang beton. Tapi untungnya, lemparan orang itu berhasil dibalikan oleh Sophia. Lalu di sini Eddie terpaksa tinggal karena harus menghadang musuh yang mengejar dari arah belakang. Nah, setelah itu Sophia dan Isaac dihadang lagi oleh orang yang tadi cuy. Dan kini dia melemparkan lonceng raksasa ke arah mereka. Sophia pun berniat menghentikan lonceng itu, tapi dia sama sekali tidak bisa menahannya
yang membuat Sophia terjeblos ke bawah. Nah, pas di bawah Sophia kaget. Ternyata dia jatuh tepat di mana ada Leonhard dan juga Louis. Tapi di sini terlihat Louis yang sedang tak sadarkan diri. Sophia juga dikepung oleh dua orang teman Leonhard dulu. Nah, tapi untungnya Isaac datang lalu menghajar salah satu dari mereka, diikuti oleh Sophia dengan yang satunya lagi, cuy. Setelah itu Leonhard pun langsung menghajar si Isaac sampai terbental jauh. Sophia juga kesulitan menghajar Leonhard karena kelincahannya. Kemudian pas si Leonhard lagi ngekick si Sophia, Louis bangkit untuk menyelamatkannya. Tapi karena tubuhnya masih terluka, dia pun dapat dengan mudah dihempaskan lagi, cuy. Lalu pas si Sophia ini terpojok lagi, Komandan Adler dan juga Eddie beserta yang lainnya berhasil mengalihkan perhatian Leonhard. Ya meskipun tembakan Eddie sama sekali nggak ada apa-apanya ya. Nah setelah itu Sophia menantang langsung Leonhard untuk berduel. Pada awalnya Sophia kayak kesulitan gitu, cuy. Tapi berkat tekad yang kuat, di saat-saat terakhir Sophia berhasil mukul si Leonhard. Nah setelah itu Louis yang berubah jadi tupai menjatuhkan lampu gantung dan berhasil mengenai si Leonhard. Nah tak lama kemudian para kapten akhirnya datang dan berhasil mengepung si Leonhard. Dan pada akhirnya Leonhard berhasil dihentikan atau ditahan, cuy. Beberapa hari telah berlalu dan kini Sophia menghampiri Louis yang saat ini adalah hari kelulusan Louis dan juga peresmiannya menjadi kesatria kerajaan di atas junior gitulah. Nah tujuan Louis adalah untuk menjadi pengawal kerajaan atau biasa disebut dengan tingkat Grandmaster. Dan mulai saat ini Sophia dan juga Louis akan terus bersama dan juga melindungi semua orang dari berbagai ancaman dan juga mara bahaya. Akhir cerita anime ini ditutup dengan ciuman, cuy. Oke, makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya kalau kalian suka dengan konten-konten dari gue. Oke, gue Bang Rin, sayonara, and see you guys in the next video.